Bapak dan Ibu sekalian, saya akan mengajak Anda untuk melihat keberhasilan program AFP di Indonesia. Inilah yang kita lakukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan. Berbagai sarana dan prasarana fisik terus dibangun. Sandang pangan terus diupayakan tersedia. Roda perekonomian terus berputar dan melaju. Bapak dan Ibu sekalian, setelah Anda menyimak gambaran pembangunan dan kegiatan ekonomi tadi, saya akan mengajak Anda untuk menjawab pertanyaan sederhana berikut ini. Apakah pertumbuhan ekonomi bisa menjamin kesejahteraan seluruh rakyat yang tinggal di lebih dari 500 kota kabupaten di seluruh Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya akan mengajak Anda melihat gambaran keberhasilan pembangunan berikut ini. Produksi beras di satu daerah meningkat dari 1.000 karung di tahun 2010 menjadi 3.000 karung di tahun 2015. Patutkah kita berbangga dengan kenaikan 300% ini? Dulu, kita lihat dulu kondisi penduduk daerah ini. Ternyata dalam kurun waktu yang sama, jumlah penduduk daerah ini meningkat pula dari 1.000 orang menjadi 3.000 orang. Kalau saya jadi kepala daerah, saya tidak akan bangga. Bahkan mungkin saya akan merasa sangat tertantang. Karena di tahun 2010, satu orang warga saya mendapatkan 1 karung beras. 5 tahun kemudian, satu orang warga saya tetap hanya mendapatkan 1 karung beras. Itu artinya tidak ada kemajuan. Nampaknya kita harus sangat waspada terhadap laju pertumbuhan penduduk karena setinggi apapun tingkat pertumbuhan ekonomi akan sia-sia apabila laju pertumbuhan penduduknya tinggi pula. Bicara soal pertumbuhan penduduk, sekarang kita simak pendapat dari Bapak Dr. Sugiri Syarif yang pernah menjadi Kepala BKKBN tahun 2006 sampai tahun 2013, yang sekarang menjabat sebagai Ketua Yayasan Cipta Cara Padu YCC. Kalau ini pertumbuhan penduduknya menjadi cepat sekali, sementara pertumbuhan ekonominya tidak begitu cepat, maka tidak imbang antara pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan penduduk. Akibatnya apa? Akibatnya ya memang ada orang yang tambah kaya, tapi lebih banyak orang yang menjadi lebih miskin. Nah, kalau lebih banyak yang miskin, ya tentu saja kalau kemudian diperoleh, tingkat kesejahteraan kita menjadi menurun. Bagaimana dengan aspek demografinya? Coba kita simak bersama sekarang pendapat dari ahli demografi Profesor Sri Murti Ningsi Adi Uto yang dikenal dengan sapaan Profesor Tumi. Kita positive thinking saja bahwa jumlah penduduk yang banyak itu katakanlah itu sebagai berkah, tetapi tidak otomatis dia memicu pertumbuhan ekonomi. Adanya bonus demografi itu kan ledakan penduduk usia kerja atau penduduk, terutama penduduk muda. Nah, bagaimana memberdayakan atau menyiapkan penduduk muda ini untuk menjadi pekerja yang sehat dan produktif yang akhirnya akan memicu pertumbuhan ekonomi. Itulah tantangannya. Sejak tahun 2001 telah terjadi banyak perubahan di negeri kita ini. Salah satunya adalah masalah kewenangan daerah, termasuk di dalamnya penyelenggaraan program-program bencana yang tadinya menjadi kewenangan pemerintah pusat yang sentralistik, sekarang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten. Mengenai masalah tersebut, coba kita simak apa pendapat dari Direktur Eksekutif YCCP, Ibu Ina. Silakan, Bu. Fakta tentang KB di Indonesia ini kan tidak terlalu baik, dia stagnan, kemudian menurun, sehingga dirasakan perlu advokasi untuk para pengambil kebijakan di tingkat kabupaten kota seperti itu. Jadi dan dari hasil penelitian kita ternyata di era desentralisasi juga keterampilan untuk advokasi terhadap pentingnya KB ini bagi kepala daerah itu juga tidak terlalu mengembirakan. Dan KB tidak menjadi prioritas di era desentralisasi, sehingga kemudian perlu advokasi yang tersistematis, terencana untuk revitalisasi KB.
Mungkin kalau pemerintah aja nggak sanggup, tapi mari kita semua pihak, ada sektor swasta, ada kemudian donor, atau tokoh-tokoh masyarakat yang juga punya kepedulian, kita bersama-sama untuk melakukan program AFP ini. Lalu apa yang dilakukan oleh YCCP sebagai respon terhadap isu tersebut? Coba kita dengarkan pendapat dari Chief of Secretariat Program AFP dan ICMM, Ibu Dini Haryati. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah melalui program Advanced Family Planning atau AFP. AFP merupakan suatu program atau inisiatif advokasi berbasis bukti yang bertujuan untuk meningkatkan prioritas program KB oleh kepala daerah. AFP bertujuan merevitalisasi program KB di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, AFP membantu kabupaten kota untuk menyusun strategi advokasi yang lebih efektif menggunakan tiga alat perencanaan advokasi, yaitu AFP Smart untuk menyusun strategi advokasi, kemudian juga NetMap untuk mengidentifikasi pengambil keputusan, dan juga AFP Costing untuk memproyeksikan pembiayaan dalam program KB. Di banyak daerah, ketiga tools ini telah terbukti efektif dalam meningkatkan program KB, karena kita dengan menggunakan tools ini dapat menyusun strategi yang lebih sistematis dan terfokus, serta merespon dengan kebutuhan kabupaten kota. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang program AFP ini, mari kita simak pemaparan dari Director of AFP, Profesor Dav Gillespie, PhD. The Advanced Family Planning Project, of which I'm the director, tries to facilitate to help champions like yourself make the promise of decentralization a reality. In this case, the problem is, how do we get quality family planning services to all the people that want those services? And we feel that work like you do can make great progress in this regard. Di Indonesia, AFP hadir pertama kali tahun 2010 di Kabupaten Bandung dan Kota Pontianak. Kemudian tahun 2012 hadir juga di 3 kabupaten lain, yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Karanganyar. AFP didirikan untuk merevitalisasi program-program bencana di Indonesia melalui pendekatan advokasi berdasarkan bukti nyata atau evidence based. Nah, program ini dianggap berhasil apabila mencapai 3 tujuan. Adanya kebijakan dari pemerintah setempat untuk mendukung program bencana, adanya peningkatan anggaran untuk mendukung program bencana, dan kesemuanya bermuara pada peningkatan program bencana, khususnya peningkatan akseptor metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP. Untuk lebih jelasnya, Bapak dan Ibu sekalian, saya akan mengajak Anda untuk menyimak pendapat dari rekan-rekan kita dari berbagai daerah yang telah dan masih menjalankan program AFP mengenai apa manfaat yang telah mereka rasakan dan juga harapan-harapannya terhadap keluarga berencana yang bisa membawa perbaikan di segala bidang. AFP dengan kita telah membentuk DWG, ini MKJP-nya cukup meningkat signifikan sejak 2012. Saya masuk DWG itu untuk bisa menjelaskan kepada seluruh masyarakat dan majelis taklim bahwa kalau kita masuk KB itu banyak untungnya, ekonominya juga bisa terjamin karena kita tidak akan mengeluarkan uang banyak untuk biaya pendidikan, untuk biaya ekonominya, kan? Gitu, seperti itu. Itu kita melayani untuk pemasangan alat kontrasepsi, terus untuk sosialisasi kepada karyawan bahwa pentingnya keluarga berencana untuk menjamin masa depan mereka juga. Karena kan karyawan sini kebanyakan itu perempuan, apalagi ibu-ibu, kita memfasilitasi KB ini di klinik ini supaya lebih gampang. Aman itu memang pakai spiral, walaupun kadang-kadang kebanyakan orang berpikir itu sakit, makanya pasti sakit. Saya juga takut pertama, tapi alhamdulillah setelah jalannya ternyata enggak gitu. Yang jelas dengan ber-KB
banyak sekali manfaat yang saya rasakan. Yang pertama, saya bisa mengatur jarak kehamilan saya. Yang kedua, dengan saya memutuskan saya mengambil tindakan steril, saya lebih bisa memerhatikan keluarga saya lebih bisa berkarir dengan pekerjaan saya, dan saya lebih bisa bersosialisasi dengan kegiatan-kegiatan aktivitas saya di luar juga. Kalau orang dulu, mbah-mbah dulu banyak anak banyak rezeki. Memang kalau anaknya melebihi itu kan ya biaya hidup juga mahal, biaya sekolah dan lain sebagainya. Dengan demikian kalau KB itu berhasil, otomatis kan ekonominya juga tercover, Bang. Gitu. Ini kan dengan masuknya AFP kita jadi percepatan itu bisa semakin lebih nyata. Nah, ini salah satu contoh misalnya ya penyuluhan-penyuluhan yang terarah untuk percepatan program KB. Sangat menyampaikan apresiasi karena dengan kehadiran FP itu kita tahu persis posisinya dan apa yang harus dilakukan bersama-sama. Sebab tidak banyak orang yang peduli terhadap laju pertumbuhan penduduk. Tidak berpikir secara makro bagaimana pertumbuhan itu dapat dikendalikan. Kehadiran AFP ini sangat membantu pemerintah dan pemerintah menyampaikan apresiasi. Ya, tentunya kami mengajak kepada seluruh rekan-rekan, sahabat-sahabat, teman-teman saya, para bupati, wali kota, wakil bupati, wakil wali kota seluruh Indonesia untuk tentunya memprioritaskan program KB di pemerintahan masing-masing. KB milik bersama. Keluarga berencana milik bersama. Keluarga berencana milik bersama. KB milik bersama. Tingkat pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali akan menurunkan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, pendidikan tertinggal, dan tingkat kesejahteraan. Lalu apa solusi yang paling memadai untuk menjawab permasalahan ini? Jawabannya adalah program keluarga